Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syekh Muhammad sudah pulang ke Madinah sementara ini. Syekh Husin juga sudah kembali ke Madinah sementara ini. Dan insya Allah kembali lagi nanti ke pesantren pada saat anak-anak nanti masuk di tahun ajaran baru. Mohon doa pemirsa, mudah-mudahan anak-anak kami yang dititipkan oleh Allah lewat Darul Quran dan cabang-cabangnya di seluruh Nusantara dan termasuk lewat rumah-rumah tahfiz menjadi hamba-hamba Allah yang bisa kami persiapkan menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah. Baik. Karena dua syekh itu sudah kembali, jadi ngaji kembali saya ini. Mudah-mudahan saudara-saudara di depan layar kaca dengan membawa Al-Quran Al-Karim dan melihatnya, kita masuk ke surah An-Nisa. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang, ya wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian semua min nafsi wahidah, dari satu orang, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari dia itu pasangannya. Ini bercerita tentang Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian menjadikan di antara keduanya, dari keduanya rijalan katsira wa nisaa, manusia-manusia yang banyak dari jenis laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, yang dengan namanya kamu saling meminta dengan Asmaul Husna. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Baik, karena ini urusannya khataman Quran nasional, ya, yang dikaitkan dengan acara setiap harinya kita lanjutkan lagi ngajinya tanpa saya jelaskan. Kita baca satu lembar hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 6 ayat surah An-Nisa kita baca pada hari ini bersama-sama. Mudah-mudahan Allah khatamkan kita nanti sampai surah An-Nas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, setelah saya insya Allah ya atas izin Allah merasa cukup, kita coba jelaskan apa sih yang bisa membuat saya yakin dengan izin Allah kemudian bisa ada dana 3 triliun, 4 triliun atau 10,7 triliun. Mereka-mereka yang Tuhannya adalah bukan Allah, Tuhannya selain Allah, apa yang terjadi? Mereka banyak duit loh. Ustaz, banyak juga yang gak ada duitnya. Iya, kita ngomong yang ada duit. Kok mereka bisa punya duit? Padahal Tuhannya bukan Allah. Sedangkan ente Tuhannya Allah. Kok gak ada duit? Jangan-jangan Allah gak ada sebenarnya di kehidupan ente pada. Itu dia. Ngandelin orang, ngandelin kerjaan, ngandelin ikhtiar, ngandelin temen, ngandelin saudara. Ya, dan Anda tidak ada patuhnya sama Allah. Sholat sih, tapi zuhur 2:30. Sholat sih, tapi asar jam 5:30. Subuh kesiangan. Mana bisa Allah kemudian berpengaruh buat hidup saudara. Udah gitu semangatnya kalah, kerjanya kalah, mikirnya kalah, networknya kalah, semuanya kalah. Udah. Jadi the real the loser. Jadi benar-benar orang yang kalah di segala-galanya. Jangan dong. Jangan sampai kita yang bertuhan Allah malah kemudian tidak berdiri tegak memandang dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan kita akan bicara tentang aktualisasi impian saya. Mudah-mudahan saudara tidak sedang nonton hari ini saja, sehingga saya tidak terlalu merasa berdosa bicara duit yang sebanyak ini. Ini sih belum banyak nih, saya pengen lebih banyak lagi buat ngurus negara. Insya Allah. Kita bicara nih hari ini dan hari-hari berikutnya bicara aktualisasi tentang bagaimana kita mencapai 3 triliun, 4 triliun, 10,7 triliun, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang mau lewat dulu. Terima kasih pemirsa. Di segmen ini kita akan coba bicara aktualisasi dari 3T, 4T, 10,7T. Saya bilang kepada saudara semua, I need Allah. Saya perlu Allah. And I need you. Waduh, kayak lagu aja nih. Wah. Saya butuh Allah dan saya juga butuh Anda semua. Saya perlu Allah. Tobaan, pasti, absolutely. Saya perlu Allah. Dan saya juga perlu Anda semua. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup mewujudkan cita-cita sendirian. Nggak ada. Semua perlu teman, perlu kawan, perlu saudara untuk mewujudkan impiannya. Makanya Allah dan Rasulullah ngajarin jangan belagu, jangan zolim, banyakin sedekah. Sebab dengan sedekah itu ente seperti mengambil energi-energi juga yang positif supaya kemudian ente punya energi yang bagus. Banyak sahabat, banyak kawan, banyak teman, banyak yang mencintai Anda, banyak mengasihi Anda. Saya perlu Allah, saya perlu juga saudara semua. Dari mana sih gagasan kok bisa nanti apa? Ustadz yakin itu bisa punya. Oh, ini copot nih, pegang. Bisa punya 3 triliun tuh dari mana gitu? Sederhana saudara. Saudara tahu atas izin Allah saya punya buku tak? Buku-buku tahu? Buku-buku serial wisata hati. Alhamdulillah hingga saat ini atas izin Allah dari mulai tahun 99 saya menulis hingga saat saya ceramah ini, tausiah ini di Antv Live ini 2012
Ini sudah kurang lebih 50 buku yang terbit. Lebih kurang. Sampai saya nggak ingat lagi judulnya apaan. Kalau sudah perhatikan mata saya ini kan agak hitam nih mata ya. Nih, selain memang katanya keturunan Habib begitu. Aku ngaku rambut Betawi keturunan Habib. Ini karena marah saya sama diri saya gitu. Saya tuh terlalu banyak wasting time-nya. Terlalu banyak tuh dulu nyanyain hidup. Ketika tahun 99 saya menyadari hidup saya banyak tidak gunanya gitu. Saya mencoba menyedikitkan tidur. Ini bukan sedang belagu ya. Ini nyontoin ternyata ketika saya ngegeber sholat malam. Kita sholat malam itu ya dari jam 2.30 atau dari jam 2. Kemudian selesai jam 7.00. Satu tahajud panjang malam sampai jam 7. Ya, ini meliputi nanti subuhnya plus isyraq plus duha. Ada masa di mana atas izin Allah semua juga tidak ada yang sanggup melakukan kecuali Allah yang kemudian menganugerahkan. Itu ada dua tahun berturut-turut yang saya ngegeber ini nih, betul-betul ngegeber. 2 tahun relatif berturut-turut begitu. Hasilnya adalah harta karun berupa barisan buku-buku ini. Karena saya bukanlah tipe yang orang duduk gitu ya. Saya kurang tapi betah kalau zikir lama-lama gitu. Sehingga saya tuh temennya apa? Kertas lalu pulpen. Kertas, pulpen. Ketika kemudian punya rezeki dikit, teman saya adalah notebook. Ngapain? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa tahajud saya adalah nulisnya saya. Tahajudnya saya adalah bikin buku. Dan betul ini, ternyata menjadi harta karun ini. Alhamdulillah lah. Dan sampai 2012, ini buku yang sudah terbit. Ada 100-an lagi buku yang saya tulis atas izin Allah yang belum terbit. 100-an buku yang belum terbit. Ini karunia Allah banget nih. Saya lebih cepat nulis daripada baca. Itu saya tuh orangnya tuh. Lebih cepat nulis daripada baca. Kalau baca ya senang, suka gitu. Tapi tidak sesuka saya nulis. Nah, kalau saya tuh demennya nulis. Nah, inilah bahan dasar yang kemudian membuat saya menjadi yakin dengan bantuan Allah dan bantuan saudara-saudara semua. Anggap saja ini saya sedang rapat besar bersama teman-teman se-Indonesia, pemirsa seluruh wisata Antv. Bagaimana kemudian kita bisa punya duit triliunan untuk membeli Indonesia. Kan banyak nih perusahaan-perusahaan kita yang sudah dibeli sama orang asing kan. Di bidang telco, di bidang asuransi, di perbankan, di pertambangan, coal, energi, mining, gas, oil dan sebagainya. Penerbangan juga mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kemudian insya Allah atas Allah kita berikhtiar menuju punya duit cash barang-barang nih triliunan, kenapa kita aja nggak yang beli? Bukan kita yang beli aja gitu Indonesia balik gitu. Tambang-tambang kita ya gitu misalkan. Kenapa jadi punya orang? Karena kita nggak punya duit cash barangkali gitu. Nggak salah juga si pemilik aset dia nyari yang punya duit kok, bukan nyari teman bangsanya. Teman bangsanya juga malah nipu mulu katanya gitu. Ya bisa jadi, wallahu a'lam bishawab nih. Berbekal ini, maka di segmen ini saya ingin menutup ya. Segmen berapa kita ini? Oh, baru 2 ya. Berarti belum nutup. Kita nih dianugerahkan oleh Allah apa? Akal untuk berpikir. Jadi selain kita punya impian, kemudian minta dan bergerak, mbok ya kita juga mikir itu loh. Gimana sih supaya kita mencapai apa yang kita impikan, perlukan, hajatkan, inginkan. Dan jangan khawatir. Tugas kita adalah munculin keinginan, minta, bergerak. Apalagi kita tambahin sekarang mikir. Nanti Allah yang mengajarkan kita. Ayatnya nanti saya akan baca di segmen ketiga. Ya, insyaallah. Lewat dulu. Baik pemirsa, ini di ayatnya.
Surahnya surah yang sangat saudara kenal, surah Iqra, ya, surah Al-Alaq. Inilah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, menyuruh kita membaca, melihat, memperhatikan, berpikir. Dan Allah menjamin, Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Perhatikan saudara, terjemahannya di layar kaca saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nyaman saya dengan ayat ini. Teach me ya Rabb, ajarkan saya ya Allah, supaya saya bisa kemudian punya 1000 pondok gratis. Mengkantar omongan seorang konglomerat yang dia adalah seorang dari golongan agama yang lain mengatakan dia akan membangun 1000 tempat ibadahnya. 2006. Subhanallah, Allah hadirkan saudara-saudara semua. Pada bikin rumah tahfiz, pada bikin pesantren. Baik yang memakai nama Darul Quran atau memakai nama lain. Baik yang kemudian saya ikutan namain ataupun saudara namain sendiri. Saudara yang punya usaha ini dan itu loh, saudara kemudian sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk agama Allah dan agama Rasulnya, yakni al-Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la alaih. Inilah cara Allah. Allah gerakkan kemudian teman-teman setanah air, saudara-saudara semua yang saya cintai karena Allah. Saudara punya rumah nggak kepake, sedang rumah itu sesuai dengan konturnya rumah tahfiz dekat masjid. Lalu saudara bilang, Ustadz Yusuf, bismillah, saya akan bantu Anda, saya akan bikin rumah tahfiz. Boleh nggak saya namain rumah tahfiz ini menjadi rumah tahfiznya ibu saya? Boleh, silakan. Sama. Tapi ketika kemudian, sadaqallahul-azim, ketika saya kemudian berpikir, saya punya nih gagasan, pengen beli-beliin nih, kita punya bank Islam, kita beliin, kita beli balik. Kan bank Islam yang di kita, beberapa ada di antaranya yang tidak punya orang kita, toh, punya orang asing. Entah itu Malaysia barangkali, entah itu kemudian Singapura barangkali, entah itu kemudian karena ini saya ngomongin di televisi, entah itu kemudian punya Uni Emirat Arab, punya Saudi, punya Timur Tengah. Tidakkah kita kemudian berpikir kita beli ulang? Kalau kita punya duit banyak nih. Ustadz kan ngajarin kalau kita punya Allah. Betul, tapi kita bicara aktualisasi. Kita bicara proses. Untuk bicara proses itu kan, kita mesti berpikir, bergerak, minta, mewujudkan impian itu. Nah, dari sini saya memulai. Dari kekayaan yang Allah berikan kepada saya. Simple saudara. Seperti si penulis Chicken Soul, saya merasa saya juga berhak berdoa kepada Allah Tuhan saya. Kalau buku saya laku 100.000 eksemplar. Dan ini di sebagian buku bukan kalau sudah tercapai. Lalu dikali 50. Atau kali 40 lah, tahun yang lalu masih 40. Ini 4 juta eksemplar loh. 4 juta eksemplar ini berarti ada 4 juta pembaca. Kita bikinlah program. Kita bikin program. Bagaimana misalkan di tahun ini dan tahun besok, 2013, 2012, 2013, target 4 juta pembaca yang sudah mengenal Yusuf Mansur. Ini berhasil kita earn, berhasil kita achieve, berhasil kita dapatkan. Lalu sederhana, saya menargetkan, ini kita bicara impian ya. Kita belum terjadi, tapi insya Allah it will. Ini bakal terjadi. Kita target misalkan 200.000 per orang belanja per tahun. Tahu angkanya berapa saudara? 800 miliar. 800 miliar, kemudian 5 tahun berturut-turut 4 triliun. Mikirnya udah nih, tinggal masalah aktualisasinya.
Besok kita tulisin lagi. Saya perlu Allah, saya perlu saudara semua untuk mewujudkan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita semua. Tidak ada impian kecuali dia jadi ibadah. Kalau kita kemudian sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala impian ini. Dan tidaklah juga impian yang sempurna kecuali dia mimpi bukan buat diri sendiri, tapi buat agamanya Allah, buat alam ini, buat semesta, dan buat sebanyak-banyaknya manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.